Jadi kalau di bidang infrastruktur internet, kecepatan sih, di kecepatan dan pemerataan ya. Dan kalau mau digali lebih dalam lagi itu soal eh, soal landscape-nya, soal bagaimana datarannya tuh bentukannya naik turun atau kemudian kita kepulauan, terus juga biayanya, terus juga infrastrukturnya, infrastruktur kabelnya. Jadi kan mau bagaimanapun tetap harus ada infrastruktur fisiknya gitu loh. Kecuali kita mau pakai teknologi-teknologi mutakhir gitu, kayak 5G atau mungkin 6G yang sedang dikembangkan gitu. Jadi bedanya itu kalau 5G itu, kalau 4G mungkin ini gambaran aja ya, kalau 4G mungkin 100 kilometer butuh 2 tower ya, bunderan gitu kan. Kalau 5G cuma butuh satu gitu, gitu. Itu kan bakal lebih efektif gitu. Cuman ya pengaplikasiannya gimana lagi? Kita juga ada halangan kebijakan juga, kemudian ada kayak pembagian kabel optik juga itu masih jadi cukup kompleks juga gimana mengatasi itu. Jadi ya, ya makanya diteliti ya Nah, karena Telah terbit buku 100 anggota DPR, DPD RI Inspirasi Indonesia. Bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami denyut nadi demokrasi Indonesia. Mengulas sepak terjang anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI, dalam menyikapi realitas bahwa setiap keputusan yang dibuat di gedung DPR RI memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Untuk pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama balik. saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, memberi inspirasi dan membangun motivasi. Eh, kita sampai pada program Sadono and Sadono sudah 1 bulan. Dan biasanya program ini adalah program yang dikelola oleh Bambang JR Sadono, tapi karena sekarang sedang tidak di Semarang, maka saya menggantikan mewawancarai Bambang JR Sadono. Apa kabar Raja? Ya, alhamdulillah ini ya baik, cuman ya lagi musim lumayan dingin ya, udah mulai ke puncak-puncaknya, udah mulai masuk ke suhu-suhu minus. Jadi di sini kalau pagi dingin banget, dan biasanya kalau malam itu kan eh, aku matiin apa pemanas gitu. Nah jadi kalau pagi jadinya dingin banget, makanya pakai panjang dan lain-lain. Iya, ini luar biasa. Semarang juga dingin sekali karena hujan terus. Saat ini juga sedang hujan. Nah, apakah di Inggris juga sekarang banyak hujan? Kalau hujan malah enggak, justru lebih ke dingin ya. Dan kalau hujan itu hujannya bisa dibilang beda sekali dengan hujan di Asia Tenggara ya. Eh, Waktu itu pas di Singapura juga tetap aja beda hujannya. Di sini hujannya lebih ke apa ya? Hujannya itu kecil-kecil gitu. Jadi nggak bukan yang kayak di Semarang atau di Jakarta gitu yang besar-besar gitu ya. Di sini kecil jadi hampir nggak kerasa gitu. Baik, baik. Ini semester pertama sudah berakhir. Eh,
dan Raja banyak jalan-jalan. Nah, mungkin bisa bercerita sudah sempat kemana saja. Iya. Eh, jadi ya emang lagi musim liburan dan ini sebenarnya sudah masuk ke masa-masa ujian ya buat teman-teman yang lain. Jadi mulai ini tanggal 15 ya. Mulai hari ini sudah mulai ada ujian sampai nanti awal Februari, di mana awal Februari itu nanti mulai semester 2 lagi gitu kayak gitu. Jadi ini malah justru lagi sibuk-sibuknya, tapi pada eh, waktu-waktu Natal sama Tahun Baru itu saya ke Belfast waktu itu ke Belfast, terus juga ke apa namanya itu, Skotlandia, terus ke Hmm. Edinburgh juga. Jadi ya 3 tempat itu, dan itu lebih ke mengincar alamnya ya, karena kalau di Belfast itu dia terkenalnya Giant Causeway, jadi itu coastline apa kayak batas pantai seperti itu, tapi itu bagus banget. Itu salah satu pemandangan terbagus. Terus kalau di Skotlandia itu ngincar saljunya, sebenarnya ngincar salju sama alamnya juga. Kemudian kalau di Edinburgh itu emang terkenal kotanya bagus sekali. Jadi itu yang kita incar di sana, dan alhamdulillah ya worth it lah untuk uang yang dikeluarkan. Cuman hal yang menarik itu lebih ke gimana harganya kurang lebih sama-sama aja ternyata gitu, kayak sama kayak di Indonesia gitu. Jadi ya kalau jaraknya kayak Semarang Jakarta ya malah harganya juga sama aja gitu. Mau naik kereta, mau naik pesawat, bahkan bisa bisa jadi lebih murah. Gitu itu sebenarnya agak lucu juga. Jadi misal mau ke London seperti itu. Itu kalau apa persiapannya agak lama bisa dapat 400.000 atau 200.000 Hmm. gitu. Jadi ya jadi cukup menarik untuk bisa pergi Oke, kemana-mana sebenarnya kalau udah sampai sini. oke. Nah, sebelum dilanjutkan, ini berarti Raja sudah selesai ujian. Kalau buat aku nggak ada ujian gitu. Jadi kalau Hmm. buat eh jurusanku nggak ada ujian, lebih banyak ke esai, dan baru kalau Hmm. esai itu baru saja kemarin ada deadline, jadi ya udah ini tinggal nunggu lagi untuk semester baru. Cuman ya 5 hari Hmm. lagi bakal ke Afrika Selatan untuk fieldwork, Oke. jadi ya itu ada yang ujian ada yang fieldwork gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Jadi kamu lebih lebih santai, lebih lebih nyaman kuliahnya. eh Sama-sama aja sih, karena biasanya yang ujian ini juga mereka nggak ada tugas esai. Jadi ya Hmm. biasanya antara esai, antara ujian, terus yang fieldwork juga, yang ujian biasanya fieldworknya mungkin lebih ke April gitu, nanti bulan April, jadi emang udah dibagi-bagi kayak gitu sih. Nanti pas di Oke. Afrika Selatan juga ada tugas-tugas lagi, Ya. laporan-laporan, jadi ya. Ya. Kalau Belfast itu apa yang terkenal, ada apa pabrik bir yang terkenal itu? Kalau Belfast itu eh kita waktu itu nggak itu ya, apa nggak aware terkait ada pabrik bir atau gimana gitu, karena eh ya waktu itu cepat sekali. Jadi kita itu nggak nginep tapi pulangnya besok besok paginya, atau Ya. besok besok pagi atau besok malamnya gitu, kita kita tidurnya di bandara. Dan eh yang ngejar itu kita kita sewa mobil, soalnya kita sewa mobil dan kita harus ngembaliin mobilnya malam, dan itu jadi sehari itu ada target yang kita harus Oh. ke 3 tempat,
Dan itu jadi kayak di Ungaran gitu Pak sebenarnya. Jadi kalau dari bandara gitu harus naik Ya. mobil, naik terus nanti nyari parkir bla 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 gitu-gitu. Tapi bagus sih. Cuman Ya. ya jadinya nggak bisa Nah, santai-santai jadinya. Akan segera terbit. Buku 100 Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya Kebanggaan Alma Mater. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni ITS dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni ITS, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. di Inggris itu kan apakah ada kawasan atau ada kelompok yang kayak apa ya, bahkan militer itu yang oposisi terhadap pemerintah di London itu. Dulu kan ada IRA ya. IRA itu singkatan apa itu ya? Eh, Tentara eh anulah pergerakan gitulah kira-kira itu. Nah, itu suasana itu masih terasa nggak? Kalau di sini enggak sih, tapi kalau untuk kota-kota yang lain itu karena kita nggak aku belum 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 saat ini belum ke London, jadi nggak tahu situasinya di sana. Tapi kalau buat Manchester kayaknya enggak sih, karena ya ini lagi-lagi ini kota pelajar gitu. Kalau kalau mau dibandingin ke Indonesia gitu, jadi emang banyak banget. Selain itu juga gara-gara ada klub besar itu Manchester United, jadi nggak tahu atau apa kayak eh untuk penduduknya itu rasanya jadi bercampur banget gitu, jadi bercampur gitu. Jadi ada yang dari Pakistan, ada yang dari Asia Tenggara, ada yang dari Arab, ada yang dari Asia Timur, Cina atau Korea gitu. Ditambah lagi tadi kota pelajar itu. Jadi benar-benar diverse banget. Kita jadinya kaget gitu pas kita datang ke Belfast, Skotlandia. Mereka benar-benar didominasi kulit putih gitu. Jadi ternyata Manchester aja yang emang banyak orang yang mau ke sini gitu karena klub besar tadi sama universitasnya mungkin yang jadi center gitu ya. Jadi ya nggak ada sih Raja, perasaan kayak gitu. kamu ke Scotland. Nah, bagaimana asal mulanya polisi Inggris itu namanya Scotland Yard? Iya, itu eh kalau Scotland Yard itu eh kalau tidak salah mereka pernah join atau gimana itu kayaknya ya, lupa aku. Nah, kamu kan pernah saya belikan buku ya, yang buku detektif yang itu Scotland Yard itu kan. Nah, Ya, itu buku itu sangat populer nggak di Inggris? eh kalau di Manchester kayaknya biasa sih. Kayaknya biasa, tapi kalau di London itu waktu itu saya sempat lihat sebenarnya ada apa namanya? Ada museumnya juga, ada museum Sherlock Holmes itu. Ya. Dan kayaknya masih masih besar sih kalau di London, tapi kalau di Manchester memang ini kota agak 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 sepi kalau buat hiburan-hiburan ya emang ya. Kalau ya kayak lebih banyaknya ke museum gitu-gitu. Tapi Ya. kalau di London itu banyak sekali pusat-pusatnya kayak Sherlock Holmes, terus Harry Potter. Cuman ini lagi cari waktu aja, karena Ya. pada pulang juga kalau masa-masa ini. Ya. Jadi yang menarik Harry Potter itu selain difilmkan, kalau tidak salah dia punya anu sendiri ya, punya lahan sendiri itu ya untuk membuat cerita-cerita itu ya. Iya, ya. Jadi eh kalau di London itu ada Harry Potter Studio. Jadi Harry Potter Studio itu gimana set-set mereka dibuat untuk di film itu, terus mereka tinggalin di Harry Potter Studio itu di London, dan itu eh tiket masuknya agak mahal juga ya. Itu sekitar 80 pound itu. Kalau buat masuk jadi harus penggemar penggemar beneran itu 80 pound tuh sekitar 2 juta apa ya, 1,9 Hmm. 1,
8. Jadi ya kayaknya nggak bakal masuk Oke. nih. Mungkin nunggu Mbak Lintang aja untuk ke sana. Tapi ya di sini besar sekali. Di sini besar sekali Harry Potter, di mana-mana masih ada apa eh merchandise-nya, cindera matanya gitu. Bahkan pas di Edinburgh itu terkenal karena kotanya itu kan kayak satu tema gitu. Jadi kayak Ya. kastil-kastil gotik gitu, dan itu sempat jadi salah satu apa eh tempat syutingnya Harry Potter juga di Edinburgh gitu-gitu. Jadi banyak toko-toko yang menawarkan cindera mata Harry Potter gitu, yang resmi, yang nggak resmi gitu. Jadi ya besar sih kalau Harry Potter di sini. Ya, baik. Nah, sekarang Raja sedang siap-siap mau apa field study ya di Afrika Selatan. Itu apa yang kira-kira akan dipelajari? Iya, kalau di Afrika Selatan ini rencananya kita akan mengunjungi beberapa institusi ya. Jadi universitas, ada beberapa universitas yang kerja sama University of Manchester. Terus juga beberapa perusahaan teknologi tentunya, mungkin konsultansi atau teknologi kayak mobile device, telekomunikasi gitu. Terus nggak tahu kalau bakal ke pemerintah atau enggak, tapi seingatku nggak ada sih kalau pemerintah, jadi lebih ke perusahaan sama universitas saja. Dan itu nanti kita di sana dituntut untuk ya belajar metode-metode mereka seperti itu. Jadi kita bakal disuruh bikin laporan. eh Kalau tidak salah bentuknya itu berupa video, dan itu nanti videonya harus ditampilkan pada saat itu juga. Jadi nanti di akhir dari apa namanya dari work study ini, field work, untuk di akhir field work ini nanti ada kayak suatu gathering gitu, di mana itu nanti akan ditampilkannya di situ presentasinya sih kayak gitu. Jadi emang bakal tetap sibuk juga, nggak bisa santai-santai juga, apalagi nanti setelah balik dari Afrika Selatan juga udah mulai lagi semesternya. Nah, Raja kan pernah jadi editor video. Kerjaan itu kan sudah biasa. Iya. eh Kalau editor video pernah sih, kalau buat videonya sih aman harusnya sih, cuman ya untuk reportasinya ini, laporan-laporan dan lain-lain, nanti kita lihat seperti apalah. Mungkin takutnya ada apa eh halangan bahasa juga, nggak tahu nanti situasinya di Afrika Selatan kayak gimana, tapi ya cukup Kalau orang cukup Afrika ketat. Selatan kan bahasa Inggris juga. Iya, kalau Amerika Selatan bahasa Inggris juga, tapi eh, rencananya ini kan kita bakal kayak belusuan gitu. Jadi untuk belusuan, jadi ada perusahaan-perusahaan yang besar, ada juga perusahaan yang kecil. Mungkin kita masuk ke desa-desa seperti itu. Karena kan fokusnya, jurusannya kan lebih ke pembangunan gitu ya. Jadi kayak ini nanti kalau di Indonesia tuh kayak nanti kita ada ke Jakartanya, ada ke Semarangnya, ada ke Bloranya gitu. Jadi nanti kita lihat situasinya kayak gimana. Moga-moga ya nggak terlalu ekstrim atau gimana gitu. Cuman yang bikin seneng mungkin lebih ke cuacanya ya. Di sana kan lumayan lebih familiar ya daripada di sini. Ini lagi puncak-puncaknya lagi-lagi. Bagaimana mungkin lebih familiar? Ya lebih hangat sih daripada sini. Di sana masih Oh ya dua pasti. digit, Ya. masih 2 digit tentunya, dan Ya. nggak terlalu hujan-hujan kayak gitu sih. Jadi ya harusnya. Kalau sekarang kalau di utara itu musim dingin, di sana justru mungkin malah panas di Afrikanya itu. eh Kalau dari apa yang diperingatkan oleh lecturer-lecturernya sih, katanya lebih ke berangin gitu ya. Di sana lebih ke berangin saat ini.
nggak terlalu panas banget, tapi ya masih 2 digit gitu. Jadi mungkin kayak 18 atau 15 gitu sih. Cuman ya itu Nyaman pasti segitu. udah sangat beda sekali itu pasti kalau daripada di sini. Iya. Apalagi di Kan sini anginnya. itu kan bagian dari strategi karena Inggris terlalu dingin gitu cari tempat yang agak panas gitu ya. Ya, betul betul. Aku juga ngerasanya kayak gitu. Ini ya dosen-dosennya pada Nah, semangat banget gitu. Terus mereka bilang kayak ya nah, lumayan lah kita seminggu nggak di Manchester yang dingin ini gitu katanya dia gitu. Jadi ya, oh ya, ya. alasan. Apa kalau soal edit video perlu dibantu dari Semarang? Enggak, jadi emang itu udah dibagi berdasarkan kemampuan sih. Udah ada editor-editornya sendiri dan ini apa ya? Berhubungannya dengan orang-orang master, orang-orang S2 gitu. Jadi Hmm. kurang lebih sebagian besar dari mereka punya kemampuan edit video gitu sih. Emang ya. Berapa orang satu grup yang mau berangkat? Eh jadi berapa ya? Mungkin ada 50 mungkin. Banyak 50 sekali dong. 60 iya. Jadi ini bukan cuman jurusanku aja, ada Ya. satu jurusan lain yang cukup similar. Jadi namanya Management of Information Systems dan Ya. itu mereka banyak kelas yang berseberangan dengan jurusan jurusan kami. Jadi ya kita berangkatnya sama mereka Ya. sih. Jadi ada Ya. beberapa orang Indonesia juga di situ. Udah ketemu juga jadi. Akan segera terbit buku 100 Alumni Institut Teknologi Bandung Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni Institut Teknologi Bandung dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya. Ini Raja sudah 1 semester dan 4 bulan. Apakah sudah ketemu persoalan yang dipikirkan oleh Raja? Apakah juga sudah mulai kelihatan bayang-bayang solusinya mau apa? Iya, jadi kalau untuk sekarang belum sih, soalnya masih seperti yang aku bilang tadi barusan selesai sama tugas. Jadi barusan ada deadline yang terakhir itu kemarin banget, jadi barusan fokus ke sana, belum ke disertasi. Cuman untuk beberapa hari ke depan dan pas di Afrika Selatan kayaknya udah mulai harus mikir ke arah situ karena bakal di Februari awal itu ada deadline untuk outline disertasi yang itu nanti akan dibahas juga sama dosen pembimbing. Cuman belum ada sih kalau untuk gambaran besarnya pastinya berhubungan sama Indonesia dan sebenarnya pengennya lebih ke arah tadi ya di video sebelum-sebelumnya pernah aku jelasin soal infrastruktur internet gitu. Jadi kayaknya ke arah sana dan nanti kita lihat karena di semester 2 ini ada beberapa mata kuliah yang juga aku penasaran isinya kayak gimana. Moga-moga bisa belajar tentang teknis lebih ke arah internet kayak gitu untuk pembangunan dan jaringan. Nanti kita lihat apakah bisa ke situ ya kalau dari jurusan ini gitu apa. Cuman ya Nah, lihat nanti. sementara menurut Raja persoalan yang dihadapi Indonesia di bidang itu? Jadi kalau di bidang infrastruktur internet kecepatan sih di kecepatan dan pemerataan ya dan kalau mau digali lebih dalam lagi itu soal
soal landscape-nya, soal bagaimana datarannya tuh bentukannya naik turun atau kemudian kita kepulauan, terus juga biayanya, terus juga infrastrukturnya, infrastruktur kabelnya. Jadi kan mau bagaimanapun tetap harus ada infrastruktur fisiknya gitu loh. Kecuali kita mau pakai teknologi-teknologi mutakhir gitu, kayak 5G atau mungkin 6G yang sedang dikembangkan gitu. Jadi bedanya itu kalau 5G itu, kalau 4G mungkin ini gambaran aja ya, kalau 4G mungkin 100 kilometer butuh 2 tower ya, bunderan gitu kan. Kalau 5G cuma butuh satu gitu, itu kan bakal lebih efektif gitu. Cuman ya pengaplikasiannya gimana lagi? Kita juga ada halangan kebijakan juga, kemudian ada kayak pembagian kabel optik juga itu masih jadi cukup kompleks juga gimana mengatasi itu. Jadi ya makanya diteliti ya Nah, karena banyak variabelnya gitu. sekarang ada teknologi satelit, bahkan ada kalau tidak salah yang namanya Starlink itu mulai beroperasi di Indonesia. Apakah itu nanti apa pengaruhnya? Apa nanti semua akhirnya bisa diganti dengan itu? Enggak, kalau Starlink itu lebih ke salah satu opsi lain ya dari misal provider internet. Jadi internet service provider itu cuma nambah Starlink. Starlink ini dari Elon Musk ya. Starlink kan dari Elon Musk, salah satu pemilik salah satu apa namanya kayak ilmuwan pemilik perusahaan di Amerika gitu. Dia yang punya Tesla gitu kan. Dia yang punya Tesla terus ke sini bawa Starlink untuk jadi salah satu opsi internet service provider gitu. Cuman ya belum ada kabar lagi sih soal gimana dia mengaplikasikan teknologinya di sini. Cuman tetap aja mau itu dari Amerika apa dari Rusia tetap harus pakai kabel optik dan itu pilihannya juga terbatas juga di sini mau gimana tetap harus bangun lagi, tetap harus lama lagi gitu-gitu. Jadi eh, lebih efektif untuk pembangunan dari dalam sih sebenarnya. Walaupun udah ada beberapa proyek pemerintah gitu ya, tapi itu lebih mengarah ke pemerataan itu ada proyek Palaparing gitu ya waktu itu. Jadi ya banyak sih variabelnya. Nah, yang jadi masalah itu kita ini kan sekarang sudah tidak bisa lepas dari teknologi internet itu. Nah, yang jadi masalah apakah Indonesia ini akan menjadi konsumen terus, artinya didikte oleh teknologi dari luar terus, atau juga mungkin ada persiapan, misalnya seperti Cina itu, yang mengkreasi kemampuan sendiri. Iya, kalau soal itu eh, belum tahu ya, nggak terlalu familiar dengan apa yang digodok oleh apa pelajar-pelajar Indonesia ini mungkin dari kampus atau institusi belum ada lagi, belum dengar lagi mungkin dari penelitian-penelitian mereka. Cuman kalau soal itu sih kayaknya kita belum bisa untuk mengarah dalam gitu ya untuk perkembangan ini karena kita juga internetnya juga nggak secepat dari negara-negara tetangga gitu. Kita ketinggalan jauh dari Thailand dan Vietnam. Jadi fokusnya emang lagi-lagi lebih ke pemerataan. Kita ada masalah besar yang negara kita kepulauan juga terus besar gitu ya. Jadi banyak yang nggak rata, banyak mungkin. Kemudian kita juga penduduknya banyak juga ya dibanding negara-negara tetangga gitu. Jadi kalau untuk yang ke arah situ kayaknya masih masih agak panjang perjalanan Indonesia sih. Nah, Raja beberapa kali menyebut kecepatan tertinggal. Itu faktornya apa? Ya itu tadi kan masa kalau dibandingkan dengan tetangga kan tetangga kita kan negara-negara yang eh apa eh
luas daerahnya lebih kecil gitu kayak Malaysia atau Singapura, di mana itu bisa di-cover oleh jaringan internet. Sementara kalau kita kan kepulauan dan luas dan banyak gitu. Jadi untuk membangun tower aja, bahkan itu bisa uang yang dikeluarkan banyak sekali, kemudian ada tantangan-tantangannya, harus naik kapal gitu. Jadi Ya. sementara kalau di kita juga kalau mau bangun kayak gitu kan investasi hasilnya gitu loh. Jadi halangannya ya ada di situ, masih masalah terrain dan solusinya ya Oke. tadi yang dibilangin tadi, apakah Ya. mau ada proyek gitu, proyek yang tadi palaparing atau pakai teknologi yang lebih mutakhir gitu, pakai 5G yang lingkupnya lebih Oke. luas. Telah terbit, Majalah Kesehatan Indonesia edisi keempat, Desember 2025. Dengan topik utama, sukses BPJS memangkas antrean. 100 tahun Rumah Sakit Telogorejo, dari Gang Gambiran menuju Smart Hospital. MBG berperan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Asesmen berbasis job karakter digunakan lembaga strategis. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Masalah kita adalah pemerataan, daerahnya luas, jadi membutuhkan investasi yang lebih besar. Mungkin nggak di daerah-daerah tertentu, misalnya kota-kota besar, itu membangun jaringan internet yang cepat apa yang di negara-negara kecil tadi. Iya, jadi kalau itu lebih ke masalah kebijakan ya, lebih ke masalah kebijakan sama masalah dari teknisnya ada juga sih, karena kita sinyal itu ternyata suatu sumber daya yang terbatas juga gitu. Jadi namanya bandwidth. Bandwidth itu nggak bisa serta-merta terus dibagi-bagi gitu, langsung banyak gitu, langsung besar gitu. Itu harusnya sih bisa, tapi ya teknologinya juga yang lebih mutakhir lagi. Kemudian kenapa nggak bisa kota-kota besar misal dicoba di kota dulu internetnya cepat satu kota ini gitu. Ya itu lagi-lagi investasi sama dari sisi kebijakan. Kita kan untuk sekarang kan untuk mau jadi penyedia internet itu cukup kompleks dari sisi proseduralnya cukup kompleks kalau kita mau. Misal aku sebenarnya juga udah ada mikir gitu, apa aku buat provider internet sendiri gitu. Misal kita ya mungkin kaya banget atau gimana, terus beli satelit 1 miliar, terus bikin apa ya, mungkin nggak 1 miliar juga sih, mungkin ya 1.000 miliar satelit lah, 1.000 miliar satelit internet. Itu mungkin kalau yang tunggal 1.000 miliar, tapi kalau yang bagi-bagi mungkin lebih murah. Ya itu bisa sih sebenarnya, satelit bikin internet, terus bikin tower, terus. Nah, tapi kita kalau mau nyambungin ke bandwidth, itu butuh dari kabel. Nah, sekarang di Indonesia itu kabelnya bagi-bagi gitu. Jadi kalau mau internetnya cepat, bangun kabel sendiri. Jadi kabel-kabelnya masih pakai itu, masih barengan sama Telkomsel gitu, barengan sama IMT gitu. Jadi ya belum lagi proseduralnya susah untuk bikin perusahaan internet service provider ini gitu. Kebijakannya kayak gimana kalau mau bangun kabel. Makanya pembangunan kabel optik itu, aku kalau lihat ada yang lagi bangun kabel optik, aku jadi merasa simpatis gitu. Jadi kayak lagi bangun kabel optik, siapa tahu internet dia lebih cepat atau gimana, atau ya membantulah itu untuk cakupan internet, siapa tahu jadi lebih cepat di Semarang gitu waktu sebelum ke sini. Oke. Nah, jadi terakhir, apakah bisa disimpulkan bahwa bisnis digital, terutama jaringan fasilitas internet, ini masih merupakan tantangan sekaligus peluang yang sangat besar di
Indonesia, sehingga banyak hal dibutuhkan, investasi, teknologi, SDM, ya. Seperti apa kesimpulan Raja? Eh, Kalau aku sih mikirnya ini salah satu tantangan yang itu ya, tantangan yang penting ya. Karena aku mikirnya ini suatu tantangan yang kalau misal kita agak lengah dikit nanti ketinggalannya bisa jauh gitu sama negara-negara lain. Dan aku belum melihat ada gebrakan lagi di Indonesia dalam waktu yang cukup lama juga. Jadi ya mungkin itu kenapa ada beberapa orang Indonesia di jurusan ini ya. Mungkin mereka pikirannya sama. Ada yang jurusannya backgroundnya dari HI juga. Ada yang dari, kalau nggak salah sih dari Telkomsel atau pokoknya perusahaan telekomunikasi gitu. Jadi ya mungkin mereka pikirannya sama, dan aku cuma berasumsi bahwa kalau emang ada yang udah kepikiran juga ya berarti kan suatu masalah yang nyata gitu ya. Bukan masalah ya, tantangan yang nyata gitu untuk Oke. gimana kita mengembangkannya. Baik, Raja, mudah-mudahan ketemu. Jadi persoalannya yang paling mendasar dihadapi Indonesia apa? Kemudian sekarang belajar membanding-bandingkan kira-kira solusi yang paling mungkin, paling cepat dan paling murah bisa dilaksanakan di Indonesia. Ya untuk perusahaan yang paling menguntungkan, kira-kira seperti itu. Nanti mudah-mudahan karya tulis yang Raja buat itu applicable, artinya benar-benar bisa dimanfaatkan di Indonesia. Itu ada yang ingin disampaikan? Iya, kalau dari aku sih ya moga-moga juga bisa ya untuk applicable tadi itu. Kalau untuk sekarang sendiri masih lihat situasinya gimana di sini untuk nanti penelitiannya, apakah nantinya tetap harus wawancara dari orang-orang Indonesia atau lebih fokusnya di sini aja. Jadi masih lumayan panjang, masih ada setahun ke depan ya. Semoga moga-moga lancar aja sih, moga-moga lancar, dan nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Ya, oke. Wawancara bisa lewat Zoom. Baik, Raja, sehat ya, dan tetap fokus ya, jadi jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video.